sesuatu teranggap sebagai taman-taman surga, itu perkara besar itu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itulah setiap ada kemudahan untuk berada dalam majelis ilmu, maka tangkap, syukuri, dan manfaatkan betul. Bagaimana memanfaatkannya? Betul-betul datang mencari ilmu. Memang ilmu yang dicari. Sebab dalam hadis, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh keluar pada sebuah jalan yaltamisu fihi ilma, ini syaratnya, dia mencari ilmu dengan keluarnya itu, maka apa? Sahhalallahu lahu bihi, Allah pasti mudahkan untuknya, bihi, dengan ilmu itu. Perhatikan kalimat bihi, dengan ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi dimudahkan jalan menuju surga. Tapi kemudahannya melalui apa? Bihi, dengan ilmu. Jadi ingin memaksimalkan majelis ilmu itu, maka harus kita betul-betul duduk, datang karena mau mencari ilmu, karena ingin mencari ilmu. Yang kedua, besarkan ilmu yang dicari itu. Bukan sekedar saya mau cari, saya mau tahu, tapi karena memang yang dicari itu sesuatu yang sangat besar bagi kita, sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kita datang memang mencari ilmu, apa yang Allah firmankan. Kita datang memang mencari ilmu, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, dan besarkan itu. Kita cari karena itu besar bagi kita, sesuatu yang sangat hebat bagi kita, bukan sesuatu yang kecil. Yang ketiga, upayakan dua ini sudah diwujudkan di rumah. Di rumah memang sudah mau mencari ilmu. Di rumah memang sudah tertanam bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat besar. Cahaya kehidupan saya. Itu pedoman hidup saya. Dari rumah. Kalau seperti itu, maka langkah ke tempat belajar itu dihitung sebagai ibadah besar. Langkahnya, usahanya. Bahkan kalau ada kecelakaan, meninggal sebagai orang-orang yang insyaallah ta'ala syahid di jalan kebaikan. Sudah. Apa yang pertama? Memang mau mencari ilmu. Yang kedua, ilmu yang dia cari itu sesuatu yang sangat dia besarkan. Bagaimana membesarkan ilmu?
Itu perlu. Kenapa kita sampai besarkan? Oh, dia firman-Nya Allah. Ilmu yang datang dari Allah, wah itu luar biasa itu. Ayo jamaah, yang datang dari Allah, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu. Wahyu itu ruhnya kita, hidupnya kita, kekuatannya kita, kehebatannya kita. Itu cahaya hidup kita. Kalau orang betul-betul besarkan ilmu, dia tidak peduli itu berapa uang yang dikeluarkan supaya sampai. Dia tidak peduli berapa waktu yang dipakai. Dia tidak peduli bagaimana capeknya. Sebab yang dia cari adalah sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat hebat bagi dia. Sesuatu yang sangat bernilai bagi dia. Sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Nah, di sini orang berjenjang-jenjang. Sebab kadang orang datang. Kenapa? Nya mengimimpu-mimpu. Sebab memang berada dalam majelis ilmu itu nikmat. Tenang orang. Beda kalau di warung kopi. Seru tau dan itu, tapi kalau sudah habis dari warung kopi, agak musuh nih. Gelisah. Banyak sekali itu kondisi jiwa gelap. Apalagi kalau di warung kopi, panjang perdebatannya. Perdebatannya politik podeng. Anpa sento pipi-pipi. Sudah. Rusak hati. Tapi majelis ilmu, cukup diamnya saja orang, duduk-duduknya saja orang, mana timbul. Kerja kita tidur, iya. Duduk hadir saja sudah dapat apa? Imbas kebaikan. Rahmat. Sebagaimana dalam hadits malaikat yang ditugaskan khusus cari majelis ilmu. Iya. Dan seterusnya sampai akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya bagaimana orang bermajelis ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Allah bilang apa? Kalian semuanya jadi saksi. Saya bersaksi dan kalian semuanya jadi saksi bahwa saya sudah ampuni mereka semuanya. Satu dari malaikat langsung bilang, wahai Rabbku, niat dan yanu, ja'a di haja, batui, sabatnya kepada ruanna. Bukan karena mau belajar. Ya mungkin ni indran nayanu, pero natagi, ni urusan na sagan dembani, na dembani rimasigi. Jadi datang dia karena itu. Dembani tidak mau diganggu-ganggu dulu, mimpu-mimpu dulu. Sekedar mau menunggu dembani. Apa kata malaikat? Wahai Rabbku, ada juga si Anu. Datang karena dia tidak masuk sama dengan mereka yang penuntut ilmu. Datang karena ada hajatnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul julasa la yushqa bihim jalisu. Mereka para penuntut ilmu itu teman-teman duduk yang tidak akan membuat teman duduknya celaka. Artinya anrasa todanya raci-raci. Nah, bukan lagi raci-raci, sebab ampunan itu bukan raci-raci. Dapat juga ampunan. Lihat indahnya itu majelis.
Makanya kalau ada masjid, ramai majelis ilmu, maka apa? Hamparan ampunan di sekelilingnya itu dapat. Apalagi kalau dia dukung. Dia dukung. Mungkin dia tidak hadir, tapi dukungannya Masya Allah. Al-ikhwah wal akhwat rahimakum. Jadi apa yang pertama? Datang memang cari ilmu. Yang kedua, ilmu yang dicari itu harus kita besarkan betul. Membesarkan sesuatu itu tidak sembarang, harus punya ilmu. Kenapa kita besarkan ilmu? Ini harus terus kita membahas. Yang ketiga, kalau kita masuk ke yang ketiga ini lebih hebat lagi. Nah, khususkan karena membesarkan ilmu. Nah, itu lebih hebat. Ada orang datang pergi taklim. Mau apa? Rikib balik. Boleh jual-jualan? Hah? Boleh orang jual-jualan. Bagus jual-jualan. Daripada pala-pala lagi. Jual-jualan. Di majelis ilmu. Dia juga mau taklim. Dua niatnya. Boleh? Boleh. Tapi ketika dia khususkan hanya untuk ilmu, itu lebih hebat. Dia fokuskan untuk ilmu. Apa yang dipahami dari ilmu yang tersampaikan itu harus menjadi zikirnya kita. Zikrullah. Dibahas sebuah pembahasan. Subhanallah. Dia semakin yakin akan maha sucinya Allah. Dibahas sebuah pembahasan. La ilaha illallah. Semakin yakin dia bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dibahas pembahasan. Allahu Akbar. Semakin bertambah bahwa betul-betul Allah Maha Besar. Dia dengar pembahasan. Lahir. Alhamdulillah. Dia dengar pembahasan. Lahir. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu yang harus diupayakan hadir majelis ilmu. Dan itulah ilmunya. Jadi ilmu yang dipelajari, yang kita cari itu, yang kita besarkan itu, yang kita khususkan itu, arahkan kemana? Untuk semakin membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah. Arahkan keempat kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat. Kalau bisa diarahkan ke empat kalimat ini, maka benar cara kita belajar. Dan hebat cara kita belajar. Kalau tidak bisa semuanya agak berat, upayakan kembali ke akarnya, asalnya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk dicintai, dibesarkan, diagungkan, diserahkan padanya ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu belajarnya orang, maka apa? Majelis ilmu jadi apa? Majelis zikir.
Majelis ilmu, majelis zikir. Kalau tidak, maka tidak akan jadi majelis zikir. Kita akan kekurangan pahala yang sangat besar. Bahkan mulutnya bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetapi hatinya tidak mensucikan Allah. Tidak muncul ilmu, keyakinan bahwa Allah Maha Suci, dan seterusnya. Maka ini tidak berzikir benar. Yang seperti ini 11-12 dengan burung beo. Iya, burung beo dilatih. Jadi cara dia itu subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Pintar. Tapi tidak ada pensucian yang sebenar-benar pensucian. Pengagungan sebenar-benar pengagungan. Itulah ilmu. Makanya dalam hadits yang tadi saya sebutkan, hadits malaikat yang disuruh khusus mencari majelis ilmu, begitu sampai di atas, di antara dialognya Allah tanya, apa yang mereka lakukan? Ya Allah, yusabbihuna, mereka bertasbih kepadamu. Mereka yukabbiruna, bertakbir ya Allah. Mereka memuji engkau ya Allah, mencintaimu, mereka memuliakanmu. Ini malaikat lihat majelisnya Nabi dan para sahabat. Ketika sampai di atas, Allah tanya, dan Allah Maha tahu. Allah sudah tahu semuanya. Tapi supaya terjadi hikmah Allah, sebab akibat. Sehingga dari situ kita tahu seperti ini majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan as-sakinah, ketenangan. Saat bermajelis ilmu dapat apa? Dilingkup oleh apa? As-sakinah, ketenangan. Bagaimana tidak tenang? Dia berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati senantiasa tenang. Hati senantiasa tenang. Untuk itu, orang hadir majelis ilmu harus siapkan hati. Hati harus siap. Bukan hanya catatan, bukan hanya rekaman, bukan hanya telinga, tapi hati harus siap. Hadir majelis ilmu, siap hati. Bagaimana siapnya hati? Buka seluas-luasnya. Terima sekuat-kuatnya ilmu yang disampaikan. Ustaz sampaikan, kalau Allah berfirman seperti ini. Saya yakin. Nabi bersabda seperti itu. Terima. Tidak ada penolakan. Harus buka hati. Dalam keadaan hati takut kepada Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap ada ilmu masuk ke dalam hati.
Kalau yang di dalam hati cocok dengan ilmu itu, tambah kuat. Tetapi kalau ilmu yang dimasukkan tidak sejalan dengan apa yang ada dalam hati, maka akan terjadi apa? Bentrok, panas, bergejolak. Allah bilang seperti ini, pasti benar. Tapi bergejolak. Harus terima firman Allah, harus terima sabda Nabi SAW. Semakin kita terima, semakin kuat gejolak itu. Untuk apa? Membersihkan pikiran-pikiran salah yang tertanam di dalam hati. Dibersihkan itu. Mungkin awalnya bergejolak. Semakin kita terima, semakin kuat. Semakin kita terima, semakin kuat. Yang jelas, ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, pasti kebatilan tersingkir. Tinggal hadapi proses itu. Dan terus terima. Semakin kuat kita terima, maka semakin baik. Nah, itu digambarkan dalam Al-Quran di beberapa ayat. Seperti dalam surah Ar-Ra'd. Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan air dari langit. Ayo, apa yang terjadi ketika air turun dari langit di hutan, di gunung? Maka apa? Fasalat awdiyah, pasti akan mengalir, mengisi saluran air, sungai, selokan, yang kecil, besar, tergantung. Yang jelas mengisi. Saat mengisi itu apa? Terjadi apa? Kotor itu. Bergejolak itu air. Terjadi proses. Fahtamalas sail zabadar rabiyah. As-sail, aliran air ini ihtamal, mengangkat zabadar rabiyah, busa-busanya, buih-buihnya, kotoran-kotorannya. Terus lama setelah itu ada sekian jam, bahkan kadang ada sekian hari, tapi ujung-ujungnya pasti apa? Airnya bersih. Lembah, sungai-sungainya bersih. Anjoren nih sana nyaman-nyaman, jene-jene. Sahabat tena bosi, aman dari banjir tiba-tiba. Bersih airnya, bersih sungainya. Saya pun bosi-bosi. Sari-sarin. Kita tidak tahu. Ini kotoran. Kita tidak tahu tiba-tiba. Jadi ini perumpamaannya. Seperti itu kondisi hati. Saat turun hujan ilmu. Maka berapa hujan yang masuk tergantung lembah yang kita miliki. Mungkin hati kita hanya aliran kayak got. Mungkin lebih besar. Mungkin kayak sungai Jeneberang. Mungkin kayak sungai Mahakam. Mungkin kayak sungai Nil. Tergantung. Sebab biar hujannya deras,
Kalau gotnya kecil, tetap yang sedikit itu saja. Persiapkan hati seluas-luasnya. Dan hadapi proses itu. Proses pembersihan, penjernihan, terangkatnya kotoran-kotoran. Akhirnya adalah hati kita berisi air kehidupan yang jernih, yang bersih, bermanfaat. Sebagaimana air yang sudah jernih bermanfaat untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, menjadi sumber hidup di kehidupan kita. Demikian pula orang yang hatinya dia buka, hujan ilmu dia terima, mungkin berproses, hadapi proses itu. Keruh awalnya bergejolak, hadapi, keluarkan kotoran itu, terus terima itu ilmu. Biarkan terus mengalir. Dia proses tanahnya, dia proses kotorannya, dia buang, dia bersihkan. Sehingga hati bersih, ilmu tersimpan, menjadi kekuatan kehidupan. Lahir ucapan di atas ilmu, memandang di atas ilmu, mendengar di atas ilmu, melangkah di atas ilmu. Dia sebarkan kepada orang, bermanfaat bagi orang. Jadi harus berproses betul. Siapkan hati dan biarkan proses. Hadapi. Ada perumpamaan lain. Perumpamaan lain seperti api. Api. Jiwa diperumpamakan seperti emas yang dibakar. Emas waktu baru didapat di gunung, campur. Si bercampur. Dibersihkan. Akhirnya dibakar. Panaskan betul sepanas-panasnya. Apa yang terjadi? Unsur-unsur lain menguap, hilang, terpisah. Semakin panas, semakin keluar yang selain emas. Sampai murni emas. Yang murni ini yang berharga. Seperti itu kondisi kita. Ilmu jamaah itu terima, biarkan berproses. Mungkin berat, panas, biarkan panas. Sabar di situ. Sampai akhirnya yubtalar rajul ala hasabi dini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan tertimpa bala, cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Ada biasa kita dapat bala, cobaan karena dosa, iya. Kali ini lain. Sesuai dengan kadar agama. Lihat, in kana fi dinihi salabah, zida fi bala'i. Wa in kana fi dinihi riqqah, khuffifa an. Jika agamanya kuat agamanya, maka ditambah balanya. Karena kuatnya beragama, bukan karena dosa. Ditambah balanya. Kalau agamanya riqqah, ya tidak terlalu kuat, ringan. Enteng agamanya, tidak terlalu keras dia. Agak rapuh. Maka apa? Khuffifah, diringankan.
Tapi tidak ada yang namanya orang beragama tidak kena bala. Semuanya harus kena cobaan. Semakin hebat agama, semakin besar cobaan. Dan di situ pahala semakin besar. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Itu beriringan. Karena itu, siapa manusia yang paling hebat balanya kalau dalam pandangan ini? Para nabi dan rasul. Nabi ditanya, "Man asyaddun nasi bala?" Siapa manusia yang paling dahsyat bala yang menimpanya? Nabi SAW menjawab, "Al-anbiya, thumma al-amthal, fal-amthal." Mereka adalah para nabi. Para nabi. Kemudian yang paling mirip dengan mereka, paling mirip dengan mereka, paling mirip dengan mereka. Al-ikhwah wal akhwat rahimahullah. Jadi dalam belajar jamaah, hati harus betul-betul siap. Terima proses itu. Yang akhirnya lahir apa? Apa lahirnya? La ilaha illallah hanya lebih hebat lagi. Subhanallah walhamdulillahnya lebih dahsyat lagi. Allahu akbarnya lebih besar lagi. Dan kalau dia pakai itu, dia sholat Allahu akbar, maka nilai sholatnya semakin luar biasa. Itulah proses menuntut ilmu. Jadi sholat itu tidak pernah bisa berubah. Yang berubah itu nilai takdirnya kita, ilmunya. Ada orang tadongo, dompala. Lihat cara berpikirnya, ditipu oleh syaitan. Dia bilang apa? Ketika semakin hebat dalam beragama, fikirannya katanya semakin tembus. Kulli mitawattina sambayang. Sebab narasani atuna. Itu tipuan besar syaitan. Akhirnya ujungnya orang-orang seperti ini apa? Semuanya Tuhan. Tuhan menyatu dengan dia. Dia tidak bedakan mana Tuhan, mana disebut. Sehingga tidak ada bedanya dengan Firaun. Ini madhabnya Firaun. Firaun itu kalau bahasanya orang spiritualnya wisanna porena. Kekuatan spiritualnya Firaun itu sangat dahsyat sampai dia bisa tundukkan tukang-tukang sihir. Kalau bahasa umum spiritual, keyakinannya dia, prinsipnya dia dan seterusnya, itu kuat sekali. Tapi spiritual syaitania, dari syaitan, dari iblis, busuk menjijikkan. Semua pemimpin sekarang itu punya kekuatan spiritual. Semua pedagang besar tidak bisa jadi kecuali harus punya kekuatan itu. Hanya ada yang benar, ada yang salah. Dan yang benar hanya di atas Islam. Yang benar hanya ketika dasarnya La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang benar. Sehingga kekuatan keyakinannya, prinsip hidupnya, itu semakin benar. Sholat sama-sama sholat. Tapi karena beda kekuatan niatnya, beda hasilnya. Sama-sama bertakbir. Karena beda kekuatan takbirnya, beda hasilnya. Nabi SAW bilang, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan.
sudah bisa penuh timbangan. Alhamdulillah. Timbangan sudah penuh dengan alhamdulillah. Ada orang yang alhamdulillah abu-sabu sayyawana adzikri alhamdulillah, tapi masih sedikit nilainya. Sebab lagu-lagu iramanya saja, maknanya tidak benar, keliru maknanya. Apalagi kalau dia bilang alhamdulillah, sementara di dalam hatinya masih ada pemujaan, cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Belum. Inilah ilmu jemaah. Jadi belajar itu belajar kemana arahnya tadi? Supaya semakin mantap, alhamdulillah. Sebab dia lihat ilmu-ilmu yang menjelaskan, weh baiknya Allah, mulianya Allah, banyaknya rahmatnya. Weh, alhamdulillahnya tambah luas. Alhamdulillah yang seperti ini jamaah, dipakai minum, dipakai makan, gugur dosa. Minum, makan, gugur dosa. Gugur dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang makan, minum, dia bilang alhamdulillah, gugur dosanya. Karena kekuatan alhamdulillahnya. Bahkan dalam hadis, innallaha la yarda 'alal 'abd idza akala akla aw syariba syaraba fahamidallah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah la yarda. Allah betul-betul ridha kepada hamba. Hamba yang bagaimana yang Allah ridai? Yang makan sesuap, satu makanan, minum satu minuman, sesuap, seteguk. Kemudian dia bilang alhamdulillah. Dapat ridha. Ridha itu apa? Apa ridha? Puncaknya surga. Itu kenikmatan tertinggi di surga. Coba lihat, ada orang minum dapat ridha. Sementara ada orang sholat dapat apa? Wailul lil musallin. Celaka orang sholat. Kenapa? Sholatnya? Lihat sholatnya di situ disebutkan dalam wailul musallin apa? Sahun. Lalai dalam sholatnya. Dia bilang Allahu Akbar, tapi tidak ada sekapan tuh Allahu Akbar. Dia bilang Allahu Akbar, tapi berdirinya tidak membesarkan Allah. Dia bilang Allahu Akbar, tapi angkat tangannya saja, keren-keren, tidak membesarkan Allah. Lalai dalam sholatnya. Ero pilak busu waktu apa? Sambangi karo-karo. Lalai dalam sholatnya. Terus apa lagi? Yura'unan nas. Ria. Kalau ria itu langsung Allah Akbar yang cacat. Sebab ketika orang melihat pandangan orang, berarti poreto dengan. Padahal kalau sudah Allahu Akbar, gugur semua itu. Tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, belajar menuntut ilmu untuk apa? Lahirnya ilmu. Ilmu apa? Seluruhnya mengarah kepada semakin mencintai Allah, semakin membesarkan Allah, semakin mengagungkan Allah. Yang kita sebut tadi atas berapa kuncinya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini. Coba 4 ini sering dibaca, kapan dimanapun juga, dimaknai. Setiap belajar, arahkan isi ini. Alhamdulillah tadi, kalau diisi, minum saja sudah bisa gugur dosa. Sementara ada orang
beristighfar langsung. Astagfirullah. Baca doa istighfar yang sangat hebat. Tapi tidak gugur-gugur dosanya. Karena kekuatannya. Sementara ada orang karena hebatnya alhamdulillah, minumnya saja sudah bisa menggugurkan dosa. Bahkan sampai ke derajat ridha. Allah ridhai. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Nah, kalau ini terwujud, maka apa? Kalau belajar seperti ini terwujud, maka apa? Syukuri betul. Bagaimana mensyukurinya? Satu, yakini bahwa kita bisa paham, bisa mengerti, bisa dapat ini semata karena Allah, bukan karena hebatnya ilmu saya, bukan karena jangan sebut-sebut diri kita. Tambah lagi pahamnya kita. Alhamdulillah, puji Allah. Yakin itu datang dari Allah. Kalau Allah tidak pahamkan kita, kita tidak akan pernah paham. Harus yakinnya hanya datang dari Allah. Kemudian semakin puji Allah. Jadi semakin sering dipuji Allah. Gunakan itu. Selanjutnya yang ketiga, gunakan ilmu itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Bertambah lagi ilmunya. Dia baca subhanallah, bertambah makna subhanallahnya. Dia baca alhamdulillah, semakin luas dia dalam memahami alhamdulillah. Ketika bertambah, dia gunakan lagi, dia syukuri lagi. Maka apa? Pasti ditambah lagi. Dia syukuri lagi, pasti ditambah lagi. Dan sehebat-hebat cara mensyukurinya adalah menyampaikan ilmu itu. Dia tidak simpan untuk diri. Nah, bapak, ajar kita disampaikan ilmu. Disampaikan ilmu. Disitulah kehebatan syukur. Menyampaikan ilmu. Sebab tidak ada yang kalahkan sudah itu. Menyebarkan ilmu itu tidak ada yang kalahkan sudah. Kalau kita tidak sampai ke situ, maka setidak-tidaknya jangan menghalangi orang untuk tersampaikannya ilmu. Tapi upayakan jadi sebab-sebab, jadi pendukung. Dia siapkan sarana, dia siapkan tempat, dia siapkan fasilitas, dia siapkan, Masya Allah, sehingga bersyarikat dalam kebaikan. Bersyarikat dalam kebaikan. Ada orang mungkin, pembahasan tingkat tinggi. Ini sudah ini pokok mi. Susah mi sudah paham yang seperti itu. Tapi dia punya hati ini kebaikan ini. Saya tidak terlalu paham bagaimana sampai dalam seperti itu. Tapi ini pasti benar. Iya. Terus dia di mana andilnya? Saya dukung. Betul-betul dukung. Sehingga apa? Orang semakin banyak bisa paham. Maka yang seperti ini akan muncul apa? Ilham namanya. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekahnya. Karena bantuannya diberi ilmu. Ilmu yang seperti itu ilham namanya. Yang seperti itu tidak bisa dibahasakan. Mungkin dia tidak bisa ungkap. Tapi dia lebih paham mungkin dari ustadznya. Mungkin lebih paham dari ustadznya. Sebab apa? Dia pengorbanannya untuk tersampaikannya ilmu lebih hebat. Nabi SAW menyuruh kita menyampaikan ilmu dan memberi ilmu. Iya. Rubba, kata Nabi SAW, rubba, berapa banyak? Ya sami yang mendengar langsung. Iya. Ternyata, iya. Rubba muballaq, berapa banyak orang yang disampaikan ilmu, amin sami. Ternyata lebih paham, lebih mendalam daripada orang yang mendengar langsung. Jadi sampaikan. Sebab banyak orang yang terus yang mendengar langsung, yang menyampaikan ilmu. Ternyata orang yang disampaikan itu bisa lebih paham. Terus yang mendengar dapat apa?
Dia dapat tambahan ilmu lagi. Sebab dia jadi sebab orang jadi lebih paham. Dapat juga dia tambahan ilmu. Makanya ilmu, walaupun pas-pasan, selama itu ilmu, sampaikan. Tidak harus di atas mimbar, tidak harus di atas podium. Terhadap anak, terhadap istri, sesama petani, misalnya sesama buruh, tukang, dia kepalanya puding. Ini banyak anggotanya. Dia kasih ilmu sesuai dengan kadarnya, bahasa tukang. Masya Allah, bertambah ilmunya dengan itu. Inilah hidup jemaah. Hidup itu indah berada dalam majelis ilmu. Tapi ingat, majelis ilmu, ayo, apa tadi yang pertama? Datang memang cari ilmu. Yang kedua, ilmu yang dicari harus dibesarkan. Terus yang ketiga, dikhususkan. Kadang orang datang macam-macam niat, ini khususkan maka semakin hebat. Terus yang keempat, datang, itu dia. Ini intinya di sini. Gimana ilmu itu jadi dikir. Ya, kita arahkan dikirnya kemana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk terwujud ini apa? Harus siapkan hati. Betul-betul pasang pendengaran, pahami betul, siap dengar. Jangan terlalaikan. Siap hati. Terima itu prosesnya. Terus menerus. Selanjutnya syukuri, maka terus bertambah. Terakhir, minta kepada Allah. Minta. Supaya terus ditambah hidayah, ditambah ilmu, dan dikokohkan, tidak lepas-lepas. Ada doa yang melingkup semua ini. Nabi ajarkan, Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini, ya Allah berilah saya hidayah, wasaddidni, dan kokohkan saya. Ini dua ini. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah beri saya hidayah sehingga terus bertambah ilmunya. Wasaddidni, semakin kokoh, tidak pernah lepas, semakin kokoh. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bisa mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, hubban masakin, wa an taghfir lana wa tarhamana. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.